Bab 803, Formasi dan Pedang. Secara alami, Lu Zhou hanya melampiaskan. Dia merasa seperti dia benar-benar tua dalam cara dia melakukan sesuatu. Mungkin, dia sudah terlalu lama pindah ke sini. Di dunia yang kejam dan beraneka ragam ini, seseorang bisa kehilangan nyawa mereka jika mereka sedikit ceroboh. Terkadang, dia bahkan lupa penampilan aslinya. Keinginan awalnya untuk menjadi muda kembali ketika dia pindah ke sini mulai surut. Jika dia tidak mencoba tahap 9 daun, dia akan mendapatkan kembali penampilan seorang pemuda. Sayangnya, ada beberapa hal yang terburu-buru. Dia harus perlahan mengumpulkan kartu pembalikan. Sementara itu, Wizard melayang di udara dengan patuh, tidak bergerak secara tidak perlu. Tampaknya menunjukkan kepatuhan dan kesetiaannya. Lu Zhou melirik ke arah di mana Ji Liang pergi. Kemudian, dia melompat ke Wizard dan kembali ke Cloud Mountain. Dengan keramik berglasir valet yang dimilikinya, Lu Zhou merasa perjalanannya sangat mudah. Selain itu, ia memiliki basis kultivasi yang mendalam. Setelah Lu Zhou kembali ke kamarnya, dia melihat poin prestasinya yang tersisa. Poin prestasi, 178.040. Setelah itu, dia melihat kolom kartu item. Mentor dan Eternal Paragon ditempatkan pada posisi yang paling menarik perhatian. Kedua kartu tersebut berharga total 60.000 poin prestasi. Harganya mahal. Haruskah saya membelinya? Lu Zhou mengukur basis kultivasinya. Dia berada di fase yang lebih maju dari tahap pertengahan 9 daun. Dia harus berkultivasi dengan rajin untuk menerobos. Thousand Realm Swirling berharga 500.000 poin prestasi. Setelah merenungkan masalah ini, Lu Zhou memutuskan untuk membeli kartu tersebut. Ding! Menghabiskan 60.000 poin prestasi. Memperoleh Mentor dan Eternal Paragon. Apakah Anda akan menggunakannya? Orang tua mengkhawatirkan anak-anak mereka, dan disinilah aku, mengkhawatirkan murid-muridku. Menggunakan. Kedua kartu memudar pada saat yang sama. Setelah menggunakan kartu itu, Lu Zhou tidak merasakan perubahan yang jelas. Dia bahkan berdiri dan bergerak. Tidak ada perubahan sama sekali, dia tidak merasa berbeda dari sebelumnya. Petik 2, petik 2. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi dan 110 poin keberuntungan. Diperoleh, kartu pembalikan X1. Petik 2, petik 2. Dia baru saja menghabiskan 60.000 poin prestasi, namun, 110 poin keberuntungan hanya memberinya kartu pembalikan. Tetap tenang. Dia melihat poin prestasinya yang tersisa. 117.990 poin prestasi. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Mendapatkan gunung, Dangkang. Dangkang langka. Ini masih dalam masa remaja sehingga hanya akan bergegas ke Evil Sky Pavilion dalam waktu dekat. Petik 2. Lu Zhou mengangguk puas. Akhirnya, sesuatu yang bagus. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa sistem memberikan begitu banyak tunggangan. Untuk seorang kultivator, satu tunggangan sudah cukup, namun, ia memiliki 4 tunggangan sekarang. Dengan tambahan Dangkang, dia sekarang memiliki 5 tunggangan. Apakah saya harus membuka kebun binatang? Lu Zhou ingat Qiongqi. Di antara tunggangannya saat ini, Qiongqi memiliki kekuatan tempur terbesar, tetapi masih muda. Itu memiliki chemistry yang hebat dengan Ming Xiyin, mereka tampak seperti pasangan alami. Pada akhirnya, dia memutuskan jika dia tidak memiliki kegunaan lain untuk tunggangan, itu bukan ide yang buruk untuk memberikannya kepada murid-muridnya juga. Sementara itu, di pegunungan yang jauh dan tidak dikenal, seekor binatang seperti babi hutan hijau yang panjangnya 6 kaki dan tingginya 4 kaki dengan 2 telinga besar dan 4 taring panjang tampak seolah-olah telah dipanggil saat meninggalkan kawanannya dan terbang menuju cakrawala. Setelah mendapatkan Mount, Dangkang, Lu Zhou memperoleh 100 poin keberuntungan lagi tanpa mendapatkan apapun. Dia berhenti mencoba dan memasuki kondisi meditasinya. Setelah mendapatkan Dangkang, dia tidak merasa kesakitan karena kehilangan 500 poin prestasi. Mungkin, keramik berglasir valet juga bekerja untuk menenangkan sarafnya. Saat dia bernafas, primal ki-nya jelas mengalir jauh lebih cepat. Setelah disembuhkan oleh Lu Zhou, Ji Liang dihidupkan kembali. Itu terus berlari menuju hutan yang gelap. Pada saat ini, Yu Sangrong perlahan berjalan di hutan. Ketika dia masih muda, dia telah melintasi hutan tak berujung dan menerjang jalan pegunungan dan sungai yang berkelok-kelok dengan tubuh fananya. Dia juga selamat dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui bagaimana menghadapi binatang buas di hutan.
Namun, waktunya berbeda. Lingkungan di sini juga jauh lebih rumit. Yu Sangrong melambat untuk menurunkan peluangnya bertemu dengan binatang buas. Seekor binatang buas. Yu Sangrong melihat cahaya samar-samar bersinar di tempat terbuka di hadapannya. Namun, pengalaman dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan binatang buas, tetapi semacam harta karun. Ini adalah kejadian biasa di dunia kultivasi manusia. Beberapa pembudidaya akan mencoba menangkap binatang buas tetapi sebaliknya akan dimakan, meninggalkan harta mereka. Kemudian, mereka yang cukup beruntung akan mendapatkan harta karun itu. Berjalan mendekat, batu-batu besar menghalangi jalannya tanpa urutan yang jelas. Area di depannya tampak seperti hutan batu besar. Dia tidak ceroboh. Dia mengambil kerikil dan melemparkannya ke arah batu besar. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang terjadi, dia maju dengan hati-hati, mengitari batu-batu besar untuk sampai ke tempat terbuka. Pembuluh darah. Biasanya, vena formasi harus diaktifkan oleh seseorang agar bisa bersinar. Jelas, seseorang ada di sini. Kepekaan Yu Sangrong terhadap bahaya lebih besar daripada yang lain. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mendorong menjauh dari tanah dan menembak ke udara dengan sedikit primal ki yang dia tinggalkan untuk mencoba dan meninggalkan hutan batu. Dia hendak melarikan diri ketika batu-batu di hutan tiba-tiba berkumpul dan membentuk jaring. Yu Sangrong merengut saat dia turun. Aku tidak bisa pergi. Dia mencoba untuk pergi. Setiap kali dia akan meninggalkan pinggiran hutan batu, batu-batu itu akan berkumpul dan menghalangi jalannya. Saya bisa masuk, tapi saya tidak bisa keluar. Lupakan, saya hanya akan berkultivasi di sini. Saya akan bisa pergi begitu saya sembuh. Petik 2. Yu Sangrong bersandar di salah satu batu besar dan menutup matanya saat dia mengatur napasnya. Pada saat ini, tawa serak terdengar dari luar hutan. Ini karma, aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Suara itu tidak lain adalah Jiang Xiaosheng, murid Ye Zhen. Yu Sangrong telah mencoba melacak Jiang Xiaosheng sebelumnya. Yu Sangrong membuka matanya dan melihat bayangan yang terselubung dalam kegelapan saat dia dengan tenang berkata, apakah kamu berpikir untuk membunuhku? Kamu membunuh tuanku, itu benar bahwa aku membunuhmu. Petik 2. Apakah kamu mengatur formasi ini? Yu Sangrong bertanya. Saya tidak begitu ahli, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa formasi ini ditinggalkan oleh para pendahulu. Mereka dapat ditemukan di banyak hutan dan telah ada selama ribuan tahun. Ada 361 pilar batu di setiap area yang membentuk jaring surgawi yang hanya memungkinkan masuk tetapi tidak keluar. Tulang-tulang yang Anda lihat di sekitar Anda adalah bukti terbaik dari hal ini. Anda kurang beruntung, kata Jiang Xiaosheng dengan puas. Kamu pikir formasi ini bisa menahanku di sini? Yu Sangrong bertanya dengan acuh tak acuh. Jiang Xiaosheng tertawa. Tuanku bahkan lebih percaya diri dibandingkan denganmu. Namun, dari 9 nyawanya, dia kehilangan 5 karena formasi ini. Dia harus melahap pembudidaya lain untuk mendapatkan kembali kehidupan keenamnya, kata Jiang Xiaosheng. Yu Sangrong perlahan bangkit. Dengan primal ki-nya yang tersisa, dia menembak ke arah pinggiran hutan batu. Puluhan pedang energi terbentuk di atas kepalanya. Jiang Xiaosheng terhuyung mundur ketakutan. Kemudian, dia dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat yang sama, jaring yang dibentuk oleh bebatuan menghentikan Yu Sangrong, memisahkannya dari Jiang Xiaosheng. Apakah kamu pikir tuanmu bisa dibandingkan denganku? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, kamu tidak perlu takut. Saya telah menggunakan semua ki primal saya. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam tuanmu. Apakah kamu berani masuk? Mudah bagi orang yang percaya diri untuk menjadi sombong. Namun, bila digunakan dengan benar, itu bisa menjadi senjata yang menakutkan juga. Jiang Xiaosheng menelan ludah dan mundur lebih jauh. Dia berkata dengan marah, jangan pernah berpikir untuk membuatku takut. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Anda akan segera bergabung dengan tumpukan tulang. Suatu hari, aku akan menjadi ahli yang melampauimu. Satu hari, Yu Sangrong tersenyum tipis saat dia melihat Jiang Xiaosheng dengan sedikit cemoohan. Kemudian, dia kembali ke pilar batu dan duduk untuk mengatur pernapasannya. Dia tidak berencana untuk melarikan diri dari tempat ini sekarang. Prioritasnya adalah memulihkan basis kultivasinya. Jiang Xiaosheng berkata, kita lihat saja. Meringkik. Pada saat ini, di atas hutan yang gelap, Jiliang terjun dengan kukunya yang bersinar. Meringkik. Jiang Xiaosheng memulai. Seekor binatang buas. Dia berbalik dan segera melarikan diri. Jauh di dalam hutan batu, Yu Sangrong berseru, Jiliang. Meringkik.
Jangan masuk. Yu Sangrong melayang di udara dengan ketinggian setengah dari pilar batu. Ketika dia melihat Jiliang terbang ke arahnya, dia tersenyum terkejut. Sudah kubilang, kita ditakdirkan. Meringkik, meringkik. Yu Sangrong tidak bisa bertahan lama. Dia tidak punya pilihan selain turun. Apakah Tuan mengirimmu? Jiliang mengangguk. Yu Sangrong berkata sambil menghela nafas, kamu harus kembali untuk saat ini. Ini adalah tempat yang bagus. Saya akan mengolah jalur pedang saya di sini. Petik 2. Meringkik, kembali. Bagi Yu Sangrong, meminta bantuan dari orang lain adalah tugas yang sangat sulit. Dia lebih suka Jiliang kembali ke tuannya. Jiliang meringkik 2 kali sebelum terbang menuju hutan batu. Yu Sangrong mengerutkan kening. Kau tidak akan kembali. Jiliang meringkuk dan terjun. Setelah memasuki hutan batu, batu-batu itu berkumpul lagi, dan apa yang tampak seperti jaring laba-laba tembus pandang melintas sebentar sebelum menghilang. Jiliang berlari ke sisi Yu Sangrong. Yu Sangrong tidak marah, dia bahkan tidak menegur binatang itu. Sebaliknya, sesuatu bergerak dalam dirinya. Dia tersenyum dan melemparkan pedang panjang umurnya ke tanah. Dia menepuk surai Jiliang. Baik, ketika saya mendapatkan kembali basis kultivasi saya akan membawa Anda keluar dari hutan batu ini. Petik 2.